Kamera rolling and action. Nothing impossible in possible. Hai, sahabat OSIS, kembali lagi di Possible Podcast OSIS Tubel Season 2. Hai, perkenalkan saya Raffi dan di samping saya Muhammad Fauzan Ikha. selaku siswa terbaik SMA Negeri 12 Makassar. Nah Kak, kan ini baru pertama kali ketemu. Saya panggil siapa, Kak Fauzan Kak atau Kak Ochan atau Kak Ochan biar lebih dekat. Ochan ya. Nah Kak, kan sudah mungkin tes SBMPTN Kak. SBMPTN. Ya. Kalau boleh tahu itu Kak, apa saja itu tesnya, terus apa persiapan tak dan apa persiapan tuh untuk menjalani tesnya itu Kak? Oke, jadi SBMPTN itu ada namanya TPS dan TKA. TPS itu tes potensi skolastik dan TKA itu tes kompetensi akademik kayaknya, koreksi kalau salah. Nah, itu persiapanku sebenarnya mulai dari kelas 11. Cuma belum terlalu intensif seperti sekarang. Karena kelas 11 itu masih berharap sama SNMPTN, jadi tidak belajar intensif sampai sekarang pakai bimbel di mana-mana. Terus kelas 11 itu belajar sesuai mood kupi. Nah, pas Pak ditolak SNMPTN, baru Pak intensif belajar karena sadar Kak tidak mau Kak ditolak 2 kali. Jadi belajar Kak intensif setiap hari Kak belajar. Bimbel Kak juga online di Cerebrum, latihan soal tiap hari. Beli Kak juga buku Wangsip per subtes TKA-nya itu. Jadi tiap hari betul-betul push belajar. Mungkin sehari 3 jam jika Pak tidurku. Itu contoh-contoh orang mau sukses guys. Jadi tidur kalau mau gitu sukses. Sudah begitu kan? Udah begitu konsepnya. Nah Kak, kan sudah mungkin ini tes Kak, jurusan apa itu diambil, terus kampus apa yang pengen sekali kini masuki, terus kan di situ Kak, dan apa saja alasan kenapa mau masuk kampus itu dan jurusan itu? Oke, untuk jurusan sendiri masih saya privasi sekarang. Tapi kalau SN dulu saya ambil kedokteran Unhas. Kalau SB masih saya privasi jurusannya. Tapi untuk kampus pasti Unhas karena itu kami paling dekat dan dapat Kak restu dari orang tua. Tidak dibiarkan Kak jauh-jauh dari Makassar. Jadi itu yang saya mau tembak lagi Unhas. Tapi kalau jurusannya ya intinya tidak jauh-jauh lagi dari kesehatan. Kalau mau juga sukses guys, restu orang tua. Serius Kak, kalau tidak restu tidak sukses ke orang. Nah Kak, adakah semacam someone atau motivasi tak yang kayak seseorang ini yang dimotivasi, kayak mau seperti ini, mau ke depannya seperti ini, siapa ini orangnya kalau boleh tahu? Dia itu angkatan tak gitu, tapi di sekolah lain mau Kak jadi kayak dia. Siapa tuh? Dia Naura muka kayak dia karena betul-betul dia temanku dari SMP yang saya lihat potensinya itu besar sekali dalam dirinya, kayak biar tidur pintar sih. Sangat ngerti guys. Itu dia muka kayak dia itu bagaimana caranya itu, tolong Naura bisa komen di bawah gimana caranya itu bisa pintar seperti kamu, dan saya itu termotivasi bisa belajar sampai sekarang karena pernah kasih kelas sama Naura. Gitu kan. Nah, jadi yang Kak Naura komen di bawah. Atau paparkan saja WA atau Kak kalau bisa. Kan ini Kak Modus. lagi sekarang modus PJ. Kan ini kan sekarang lagi Kak, kan sudah ini offline terus online lagi, kemarin offline dan Tommy lagi seterusnya ini Kak, bagaimana online Kak, terus bagaimana nih cara supaya bisa lawan kini malas-malasan tak magerta untuk yang kerja-kerjaan ini, kerja tugas yang malas-malasan pada saat online, terus apa saja motivasi tak untuk supaya tidak malas kini yang warga-warga penonton OSIS? Malas kerja tugas deh. Kalau Apalagi malas tuh mager Kak. pikir mau ke saya dampaknya ke depannya itu kalau malas ke bagaimana. Apalagi kan pasti berharap ke jalur undangan, di mana jalur undangan itu pakai raport. Kalau malas kok pasti tidak meningkat nilai raport, kemudian kok berharap jalur undangan. Jadi kalau mau memang kok jalur undangan atau SB belajar memang kok itu betul-betul dari kelas 10. Tapi kalau misalnya malas kok dia jam kok lagi harap tinggi-tinggi, besar cita-citanya tapi malas kok ya, jadi apa sih? Tapi ada tuh yang maunya malas dulu kelas 1, kelas 2 bisa meningkat sedikit sampai kelas 3. Apa tuh motivasinya untuk yang begitu-begitu? Tidak ada begitu. Kalau memang mau ke sukses dari awal kau memang konsisten. Jangan kau cuma pikir-pikir kau nakal dulu terus pelan-pelan naik. Aduh, tidak ada begitu. Harus kau konsisten satu kali.
putuskan memang nih apa yang kau mau lakukan sekarang demi cita-citamu di masa depan. Jadi itu adalah tips and triknya guys. Nah, ya terus kak boleh juga kasih tahu lagi mungkin tips tak untuk belajar secara efektif. Bagaimana itu? Efektif bagi saya belum tentu efektif bagi orang, karena siapa tahu nah ini lagi cara belajar itu kejam sekali karena aku siksa diriku. Efektif bagi saya itu bimbingan belajar. Jadi saya tipe belajar butuh tentor, butuh kak orang ajar kak supaya bisa kak mengerti. Dan kedua itu belajar mandiri kak lagi, saya evaluasi apa yang sudah saya pelajari di bimbel, saya evaluasi dengan latihan soal di buku saya beli itu wangsit. Jadi bagi pintar begitu misalnya bimbel. Kalau bisa ki bodoh gara-gara tugas, Tuh kak, bagaimana? Bisa. Apa tuh pesan tak ini untuk teman-teman OSIS yang mau ikut tes SNK atau SBMPTN, terus ataupun semacamnya itu kak, apa tuh motivasi tak untuk sahabat-sahabat OSIS di rumah? Oke, untuk SN dulu. SN itu betul-betul kasih tingkatkan nilaimu dari sekarang. Jangan berharap kayak harus meningkat dari rendah ke tinggi. Tidak, kalau memang bisa tinggi, kasih tinggi memang nih. Karena ujung-ujungnya itu rata-rata totalnya yang dilihat. Terus jangan lupa kompetisi sana sini kayak misalnya KSN atau lomba olimpiade itu. Misalkan itu kasih juara karena menunjang sekali kayaknya itu sertifikat di SNMPTN. Kalau SBMPTN sendiri, usahakan cicil materi di kelas 11 karena banyak-banyak itu materi kelas 11 sama kelas 10 masuk nanti di UTBK kalau kulihat dari referensi soal tahun lalu. Jadi belajar memang cicil belajarnya supaya nanti kelas 12 tinggal evaluasi dan permantap di tryout. Jadi kalau oke pintar, Jengki bilang selalu banyak di kakak kelas bilang yang kelas 10 nakal begitu dulu, naik kelas 2 pintar sedikit, kelas 3 baru pintar. Jangan harus konsisten karena tidak akan sukses kalau selalu mau ditunda-tunda. Bagaimana kak? Betul. Begitu Mi, jadi itu motivasinya dari Kak Ochan. Nah kak, kan salah satu siswa yang terbaik ini kak, Amin. Ada soal tanya jawabku ini kak. Soalnya itu pilihan ganda kak. Jawab cepat di. Atau tidak? Iya. 5 detik. 5 detik kak. Iya. Bisa? Insya Allah bisa. Yang pertama yaitu 1. Rekayasa genetika seperti pembuatan tanaman transgenetik dilakukan untuk kesejahteraan manusia, akan tetapi muncul dampak yang tidak diinginkan, yaitu dampak negatif dan positif. Yang bukan termasuk dampak positif tumbuhan transgenik yaitu A. Dapat menghasilkan produk lebih dari sumber yang lebih sedikit. B. Rekayasa tanaman dapat hidup dalam kondisi lingkungan ekstrim. C. Berpotensi menimbulkan resiko toksitas. D. Makanan dapat menjadi lezat dan menyehatkan. E. Memperluas daerah pertanian. Ulang lagi tahu satu kali. Opsinya mau kan yang bukan itu. Iya. Bukan dampak negatif. Iya, itu di Opsinya. jadi Ulang opsinya jadi. oh. Aduh. And action. Nah kak, kan salah satu siswa terbaik SMA Negeri 12 Makassar kak, Amin. Nah kak, ada ini opsiku atau pertanyaan pilihan ganda kak, sisa kita jawab Amin. Iya, paling lama itu menjawabnya 5 detik. Siap? Oke. Jawabannya itu yang pertama kak. Jawaban. Pertanyaan itu kak. Rekayasa genetika seperti pembuatan tanaman transgenetik dilakukan untuk kesejahteraan manusia, akan tetapi muncul dampak yang tidak diinginkan, yaitu dampak negatif dan positif. Yang bukan termasuk dampak positif tumbuhan transgenetik yaitu opsinya itu adalah A. Dibaca ini kah? Ya. Dapat menghasilkan produk lebih dari sumber yang lebih sedikit. Atau B. Rekayasa tanaman dapat hidup dalam kondisi lingkungan ekstrim. C. Berpotensi menimbulkan resiko toksitas.
D. Makanan dapat menjadi lezat dan menyehatkan. E. Memperluas daerah pertanian. C. Contoh-contoh orang pintar. Pertanyaan kedua, Kak. Penerapan bioteknologi bagi kehidupan manusia umumnya bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi dampak negatif yang mungkin timbul adalah hilangnya plasma nutfah yang akan menyebabkan A. Punahnya organisme langka, B. Keanekaragaman hayati menurun, C. Berkurangnya daya dukung lingkungan, D. Hilangnya daya dukung lingkungan, E. Biaya rehabilitas hutan meningkat. Bismillah A. Salah. Apa? Jawabannya. Jawabannya adalah B. Keanekaragaman hayati menurun. Yang ketiga, Kak. Evaluasi. Apa manfaat dari enzim endonukleas? Pokoknya itu, Kak. Endonukleas. Ya, adalah A. Mendeteksi patogen pangan secara molekuler, B. Penghambat pertumbuhan, C. Penghasil bakteri, D. Isolasi plasmid, E. Menghasilkan enzim restriksi. Bisa diulang lagi opsi A, B, C, D. Yaitu A. Mendeteksi patogen pangan secara molekuler, B. Penghambat pertumbuhan, C. Penghasil bakteri, D. Isolasi plasmid, E. Menghasilkan enzim restriksi. A sama E. Iya, mana ini? Jawabannya apa ini, Kak? Aduh. 1, 2, 3, A. 4. Memang ajib. Lanjut, Kak, yang keempat soalnya Banyak itu bisa selesai NKPD. gitu, Kak. 4. Organ yang selalu digunakan dalam evolusinya akan mengalami perkembangan, sedangkan yang tidak digunakan akan mengalami kemunduran. Teori tersebut dikemukakan oleh A. Darwin, B. Lamarck, apakah? Mana? Lamarck, cocok nih. Lamarck. Ya. C. Wallace. Ya, D. Cuvier. E. Mendel. B. Lamar. Betul. Cocok sih memang jadi Cocok nih. Cocok. Insyaallah. Terus, Kak, yang kelima itu ya. Sitokinesis. Fotosintesis kayak ini. Bukan Sitokinesis yang terjadi pada pembelahan mitosis berlangsung pada fase A. Profase, B. Metafase, C. Anafase, D. Telafase, E. Interfase. Apa itu jawabannya, Kak? Tebak. Tebak. Ulang lagi tahu ulang. Dua kali. Yaitu, Kak, soalnya sitokinesis yang terjadi pada pembelahan mitosis berlangsung pada fase A. Profase, B. Metafase, C. Anafase, D. Telofase, E. Interfase. Anafase. Salah. Jadi jawabannya itu, Kak, adalah interfase. Lanjut ke soal ke-6 kali. Iya. Yaitu Kedua terakhir. kelima, pindah saling Keenam. keenam. Pindah silang terjadi antara kromatik dari kromosom homolognya. Hal ini sering terjadi pada fase A. Telofase, B. Interfase, C. Anafase, D. Metafase, dan E. Profase akhir. Yang mana itu, Kak? Ulang. Saya tahu. A kayaknya. Ini materi harus gak belajar kayaknya kesini. Susah soalnya. Jawaban itu adalah D, Kak. D. Iya. Oke, evaluasi. Soal ini nih, Kak. OSBN.
soal USBN. Pantas. Soal Olimpiade yang kasih. Siapa tuh Kak bisa kita. Jadi yang soal ketujuh Kak, Soal terakhir. soal terakhir itu seorang wanita normal bersuami hemofili, anak perempuan yang menikah dengan anak laki-laki normal, maka kemungkinan cucu yang lainnya yaitu adalah opsinya itu A 50% penderita, 25% normal, 25% karier, B 25% penderita, 50% normal atau 25% karier, C 75% penderita, 25% normal, D 25% penderita, 75% normal, atau E 50% penderita dan atau 50% normal. Yang mana itu Kak? Mau dicakar Kia? Mau cakar kira? Bisa juga. Iya tuh, cakar kita dulu. Dari tasku nih, keren lah. Bisa diulang soalnya. Ada enggak? Bahasa yang opsi dah. Ya. Jadi opsinya itu Kak, A 50% penderita, 25% normal dan 25% karir, B 25% penderita, 50% normal, 25% karir, C 75% penderita, 25% normal, D 25% penderita, 75% normal, E 50% penderita dan 50% normal. Yang mana itu Kak? Cara A sama B. Apa tadi A? A 50% penderita, 25% normal, 25% karir, B 25% penderita, 50% normal dan 25% karir. Yang mana itu Kak? A-nya tadi normal berapa? A-nya normal Kak 25%. 25. Iya. Nah. Kasih sesuaikan opsi Nana. Jawabanku itu 50% penderita, 25% karir, 50% normal. A. A. Ya, A. Jawabannya itu adalah B. B. Tidak balik. Tak balik. Jadi yang B itu Kak 25% penderita, 50% normal dan 25% karir. Oh iya. Yeay. Hebat, hebat. Nah, itulah tadi beberapa pertanyaan dan beberapa motivasi untuk teman-teman yang ingin mengikuti SBMPTN. Dan terima kasih juga kepada Kak Ochan telah meluangkan waktu kepada podcast dan kepada penonton-penonton yang ingin tahu menonton Kak. Dan kalau mau juga pintar guys, harus rajin-rajin lah, jangan juga terlalu santai dan jangan selalu mageran. Nah Kak, siapa tahu ada kata-kata bijak untuk penonton yang Quotes of the day, weh. Badai. Lanjut. Kalau cita-cita tak besar, maka usaha tak juga harus besar. Jangankan punya cita-cita besar tapi usaha sedikit. Terus disertai dengan doa. Usaha disertai dengan doa itu benar. Usaha tidak disertai dengan doa itu sombong. Tanpa usaha tapi doa itu bodoh. Harus usaha dan doa itu sih. jadi harus juga berdoa, hormat kepada orang tua dan rajin. Itu yang paling utama guys. Nah Kak, mudah-mudahan juga kan mau lagi ini tes SBMPTN, mudah-mudahan lulus Ki dan berjalan Ki dengan lancar. Amin. Nah, itu tadi sedikit perbincangan pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe guys ya. Semoga bisa lagi tambah berkembang ini IG-nya,
YouTube-nya OSIS, bisa mi podcast dari sekolah-sekolah mi lagi, bisa mi sekolah lain na tempat di podcast. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah.